warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Rini pada video pembelajaran PPKN. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Rini ingin mengajak anak-anak untuk membahas materi baru, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini ada pada tema 3, subtema 1. Nah, apa sih kompetensi dasar yang nantinya harus anak-anak capai? Kompetensinya yaitu KD 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di kelas-kelas sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari apa itu pengertian hak dan kewajiban. Kalau di kelas 6 ini, anak-anak diharapkan untuk bisa menganalisis pelaksanaannya beserta mengerti dampaknya. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi kembali apa itu hak, kemudian hal-hal yang mempengaruhi hak, serta dampak dalam pelaksanaan hak. Nah, coba anak-anak analisis gambar berikut ini. Gambar pertama, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk belajar? Kira-kira sudah apa belum? Ya, betul sekali. Anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk belajar karena anak tersebut bisa bersekolah dan memperoleh ilmu di sekolah tersebut. Kemudian gambar kedua, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk bisa menyampaikan pendapat di depan kedua orang tuanya? Nah, jawabannya iya. Anak tersebut sudah mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat karena kedua orang tuanya mendengarkan dengan seksama. Kemudian gambar ketiga, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya? Ternyata belum, karena anak ini belum mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya masih memiliki kesibukan masing-masing. Gambar keempat, apakah anak tersebut sudah memperoleh haknya untuk hidup dengan aman dan nyaman di sekolah? Ternyata belum, karena kedua temannya masih mengejek atau tidak memperhatikan dengan baik teman-temannya. Nah, mari kita mengingat kembali apa itu hak. Pengertian hak merupakan segala sesuatu yang berhak kita dapatkan atau kita terima. Hak yang kita dapatkan ini nantinya harus kita gunakan dengan penuh tanggung jawab, karena nanti akan bermanfaat. Manfaatnya apa? Kita simak di video selanjutnya nanti ya. Sekarang kita ke contoh hak dulu. Nah, apa saja sih hak anak-anak ketika di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Nah, ketika di rumah, anak-anak berhak mendapat kasih sayang dari orang tua. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua, serta dipenuhi kebutuhan, pangan, serta pakaian oleh kedua orang tua, dan mendapatkan tempat yang nyaman. Nah, ketika di sekolah, anak-anak berhak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, anak-anak berhak untuk mendapatkan fasilitas yang memadai, dan juga mendapat perlindungan dari guru, mendapat teman yang baik, dan mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, ketika di masyarakat, anak-anak berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari tetangga. Anak-anak berhak untuk hidup rukun dan damai dengan masyarakat, mendapat perlindungan keamanan, serta mendapat lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, apa saja yang mempengaruhi hak yang akan kita dapatkan nantinya? Yang pertama, sikap dan perilaku kita. Jika kita berperilaku baik, maka kita akan mudah mendapatkan hak. Contohnya, ketika di rumah, kita berperilaku baik dengan sesama
anggota keluarga, kita menghormati orang tua, maka orang tua akan mudah sekali untuk menyayangi kita. Kita bisa mendapatkan hak dengan mudah, yaitu hak untuk disayangi. Yang kedua, orang-orang di sekitar kita. Jika orang-orang di sekitar kita mendukung, maka kita akan memperoleh hak dengan mudah. Contohnya, ketika kita ingin memperoleh hak untuk bisa belajar dengan baik, mengembangkan bakat kita, jika orang tua kita mendukung, maka kita akan mudah untuk mengembangkan bakat dan juga memperoleh ilmu di tempat yang nyaman. Kemudian, kewajiban kita. Jika kita melaksanakan kewajiban, maka dengan sendirinya kita akan memperoleh hak. Selanjutnya, apa manfaat ketika menggunakan hak dengan tanggung jawab? Nah, nantinya kalau kita menggunakan hak dengan tanggung jawab, kita bisa menikmati hak itu lagi dalam waktu yang lebih lama. Contohnya, ketika kita diberi amanah oleh orang tua, yaitu diberi uang saku. Kemudian kita bisa manfaatkan uang saku itu dengan baik, dengan tidak semua dijajakan. Kita tabung sebagian, maka kita bisa menikmati nantinya hasil tabungan kita untuk membeli barang-barang yang kita perlukan. Kemudian dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, kalau kita bisa melakukan atau memanfaatkan hak dengan bertanggung jawab, misalnya tadi diberi uang saku atau diberi barang-barang lain, diberi baju, diberi sepatu, kemudian kita bisa merawatnya dengan baik, maka nantinya orang tua kita akan percaya pada kita. Oh, si A kalau tak belikan baju, dia bisa merawat sendiri, maka orang tua kita akan dengan senang hati untuk memberikan baju lagi karena percaya pada kita. Kemudian dapat lebih menghargai waktu. Nah, di sini lebih ke disiplin untuk melakukan tanggung jawab. Nah, kalau kita bisa disiplin belajar, disiplin membantu orang tua, disiplin membagi waktu, maka kita bisa lebih menghargai waktu, memanfaatkan waktu yang kita miliki. Kemudian terjaganya hubungan baik dengan sesama. Ini jelas sekali. Ketika kita berperilaku baik, maka kita mendapatkan hak untuk mendapat kasih sayang dari sesama, sehingga hubungan dengan sesama teman, sesama saudara itu berjalan dengan baik. Nah, mari menganalisis. Ada sebuah cerita berjudul Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Nah, setiap malam hari pukul 19-20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Kemudian gambar kedua, Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan pada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Kemudian berdasarkan teks tersebut, mari kita analisis bersama hak Siti dan adiknya. Nah, Siti dan adiknya tadi adalah berhak untuk mendapatkan tempat belajar yang nyaman dengan adanya lampu belajar, sehingga Siti dan adiknya itu bisa belajar dengan lancar. Nah, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya sudah, karena tadi Siti merawatnya.
ketika selesai dimatikan, ketika kotor dibersihkan. Namun berbeda dengan adiknya. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya belum. Nah, dampaknya apa? Ketika Siti telah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab, maka akan memiliki dampak positif atau manfaat, yaitu Siti dapat belajar dengan nyaman. Ini adalah manfaatnya. Kemudian kalau adik Siti itu belum. Nah, karena dia belum bisa menggunakan haknya dengan tanggung jawab, maka ketika belajar dampaknya dia selalu mengeluh karena lampu belajarnya rusak. Nah, itu adalah dampak positif dan juga dampak negatif ketika sudah atau belum menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Selanjutnya kita latihan ya. Nah, perhatikan teks tersebut. Nanti anak-anak Bu Rini harap bisa menganalisis teks berdasarkan sudah atau belumnya pelaksanaan hak. Nah, di sini ada teks. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, ini sudah ada semua. Apa hak yang harus diperoleh Ani? Kemudian apakah Ani sudah melaksanakan haknya dengan tanggung jawab? Nah, kemudian apa manfaatnya? Nah, itu sudah ada di teks bacaan ini. Nanti anak-anak buat bagan berikut ini. Nah, hak Ani apa saja tadi yang sudah disebutkan pada teks? Kemudian, apakah Ani sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Kalau sudah, nanti manfaatnya apa? Anak-anak tulis di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dampak jika Ani belum menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Kan tadi Ani kan sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Nah, kalau misalnya belum, dampaknya apa? Nantinya Ani akan bagaimana? Anak-anak tulis di sini. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa menganalisis penggunaan hak beserta manfaat dan juga dampaknya. Dari Bu Rini, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.